ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل اللهم اجعل أولادنا من الصالحين واجعل أزواجنا من الصالحين ya Rahmanir Rahim. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi kita tentang hadis arba'in. Kita sampai di hadis yang ke-30 tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dari Abu Sa'labah Al-Khushani Jursum bin Nashir radhiyallahu anhu. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha farada faraido, sesungguhnya Allah menetapkan, mewajibkan kewajiban-kewajiban, wajib sholat, wajib puasa, wajib haji, wajib zakat, kewajiban-kewajiban. Fala tudayyi'uha, jangan menyia-nyiakannya. Kalau sudah dinyatakan wajib, lakukan, jangan disepelekan. Makanya nanti ada seorang badui Arab kampung yang datang menemui Nabi SAW dan mengkonfirmasi, telah datang utusanmu ke kampungku dan menyatakan kalau kamu itu seorang nabi, rasul. Apa benar kamu ini seorang nabi demi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menancapkan semua gunung-gunung? Maka Nabi Muhammad pun bersumpah demi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang menancapkan gunung-gunung, aku seorang nabi. Kemudian utusanmu ya nyuruh kami sholat 5 waktu. Apakah benar demikian? Maka Nabi menjawab, benar. Kemudian utusanmu ya nyuruh kami puasa setahun sekali sebulan. Apakah itu benar? Benar. Apakah utusanmu juga menyuruh kalau kami itu suruh bayar zakat? Apakah itu benar? Benar. Apakah utusanmu juga nyuruh kami untuk berhaji seumur hidup sekali? Apakah itu benar? Benar. Maka orang Badui itu pun berpaling dan mau pulang, dan sambil pulang dia mengatakan, tak lakoni, gak tak tambahi sithik wae ora. Pokoke perintah kuwi tak lakoni. Wis mulih. Kata Nabi, kalau dia jujur melaksanakan itu dengan benar-benar, pasti masuk surga. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi di sini mengingatkan, innallaha farada faraido fala tudayyi'uha. Allah perintahkan yang wajib, wajibkan yang wajib, maka jangan disia-siakan. Makanya nanti Nabi mengatakan, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah itu salat. Wa man sholuha sa'iru amalihi. Siapa yang salatnya baik, dianggap baik semua amalnya. Tapi yang rusak salatnya, on ping 5 malah ping 2, sok malah ora gitu kan, maka semua amalnya dianggap jelek. Gampangnya ngeten, jenengan ada putra manut, pinter, rajin, sregep, ora tau bantah, terus ngono sregep adus, komplit pokoknya. Satu ketika ya melampah ninggul gelas-gelasnya pecah, langsung goleki jenengan, Bu. Mak, apa nduk apa le? Ngapunten nggih, apa? Kula mau mlampah mboten hati-hati, gelas kesenggol pecah. Ora apa-apa. Wong kae rae mbok dhuwur pecah kabeh wae aku lilo. Kan ngoten to. Tapi sebaliknya nek duwe anak kandhanane angel kon salat wegah kon adus semua karepe njaluk duwe terus gitu. Banyu utang itu mesti kapik kesisan gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih. Allah sudah menyampaikan pada nabinya, nek diwajibkan lakonono, aja mbok sia-siakan. Begitu pula Nabi juga sudah mengkonfirmasi, nek dikon salat nang salat, jangan sampai dikelongi, karena itu menjadi pertanda baik buruknya kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau ping 5 wae lho dikorting. Padahal Nabi ketika mendapat perintah niku ping 50 jane.
coro 24 jam dibagi 50. Niku ketemune setengah jam kurang dengan jane kon salat. Jane. Nah niku terus permasalahan nek enten piyai sing gane nek ning WC luwih saka sejam terus piye? Lah kuwi rong rampung mlebu salat meneh, rong rampung mlebu salat meneh kan ngoten. Tapi Nabi minta potongan-potongan demi potongan, pengurangan sampai tinggal 5, disuruh naik lagi sama Nabi Musa, minta lagi keringanan. Karena Bani Israil nggak sanggup, kata Nabi, udah aku wis bacot isin. Lalu Nabi ini duwe isin, lah kok umatnya ra isin gitu. Kon salat ping 5 ora mangkat gitu kan. Sok malah ra salat, naudzubillah ya. Cobi wae penggali. Kamilo nggih, panjenengan yang hari ini sudah salat tertib, mempertahankan. Nah, generasi jenengan niku lho, putra-putra niku nggih mangkengken salat. Karena tadi pagi niku kula nilai Kiai Gerah ya, takmir. Gerah, setruk dan sakatan masjid kula parani. Nah niki putrane napa pun omah-omah piyambak. Boten tesih setunggal sinten mriki. Lah kok mboten ketok, tesih tilem. Lah mbok digugah, kudu digugah ya awake luwih gedhe timbang aku wae. Berarti napa to ya wajib salat to niku to gedhe banget to gitu. Ya pun Joko, umur piro ya Mas? Terus kawan likur, 24 yo apa adat subuh yo tangi to Mas. Lho kok pas adzan mireng terus merem malahan. Ya tetep jenengan jangan sampai saking cintanya sama anak itu loh. Anak turu ora digugah. Jelas salat wis digugah. Soal mengke bar niku dia tidur lagi monggo lah kan. Nah, tapi nek wayah salat wis digugah. Mungkin jenengan sing ditekoki kalih Gusti Allah ten akhirat mengke. Bu, Mak, putrane putune ora salat meneng wae. Mungkin jenengan sing bakal rekoso. Makanya anak itu kayak pisau bermata dua. Kalau dia jadi baik, jenengan akan mendapat manfaat yang sangat besar. Kalau dia jadi buruk, jenengan juga akan mengalami kerugian yang sangat besar. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengingatkan innallaha farada faraidah fala tudayyi'uha. Allah mewajibkan yang wajib, jangan disepelekan. Wa hadda hududan fala taqtaduha. Dan Allah itu punya batasan-batasan. Jangan mbok langgar. Panjenengan gajah griya jenengan kayak pager. Jenengan kan mboten remen nek tanggane lompat pager gitu. Nah, boleh niku mboten tanggane wis genah bengok-bengok maling ngoten to. Nah, maka Allah juga punya batasan. Dan batasan ini yang disebut halal dan haram. Yang halal silakan, yang haram tinggalkan. Jangan ditabrak. Allah punya aturan, jangan dilanggar. Oh, semua minuman boleh silakan. Yang nggak boleh minuman keras ya udah, yang keras-keras itu nggak usah diminum gitu loh. Saat ini kita mau berpikir dari jutaan model daging. Itu kan sing ra entuk ya mau daging babi gitu, daging binatang bertaring, daging burung yang bercakar tajam, terus daging bangkai, daging yang enggak ada. Artinya nek jenengan kok sibuk dengan sing sithik niku padahal sing halal niku kayak banget. Kan rugi banget Pak gitu loh. Niku kaya ngeten lho, kayak seorang suami punya istrine niku nek di kode ngono ngerti langsung manut. Ngono kok ya pikirane bojone wong liya, piye carane gayo wong wedok kono ngene ngono ra iso leren. Iki wong rugi banget gitu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pentingnya mensyukuri nikmat yang ada di sekitar kita itu. Paribasane ngeten, pada dan perut niku kan enten takerane to. Biar jenengan enggak kepikiran yang haram, maka bagi yang sing halal. Berarti makanya kudu nanti blokade mboten juga. Maksud saya itu diwareki ngoten lho. Jadi nek misal jenengan kepikiran pengen mangan daging haram misal, daging babi, mangan mie ayam rong mangkok tak wis waras to. Selesai urusan ngoten lho. Nek nanti dit kudu sego rong bakul kali sambel kali marep lak wis to. Kados piyai nek posone ngono. Pengennya mangan kabeh-kabeh begitu ketemu sego saiki kali bani pun bar gitu. Maka urusan yang lain juga begitu. Ketika jenengan kepikiran pengen minum minuman haram, ampun niku galon niku dilonggok entek setengah lah ya wis gitu kan. Gitu. Maka seorang muslim harus selalu mencari sebab yang halal. Kok kepikiran ngurusi bojone tanggane, wis bojone dhewe dirampungi pun bar. Makanya Nabi mengingatkan ketika kamu keluar rumah,
kemudian kamu melihat sesuatu yang menggerakkan hasratmu, segera pulang temui istrimu, dia punya yang sama dengan apa yang tadi mbok lihat di jalan gitu loh. Ning kadang ya tekan ngomong, Bu ayo ning ndi malah teko. Artinya ini juga harus dipahami oleh dua belah pihak teman Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Sehingga ketika semua orang paham, maka batasan-batasan itu harusnya nggak boleh dilanggar. Dan orang-orang yang kurang gawean itu adalah yang mencari yang sedikit-sedikit itu, sedangkan Allah siapkan nikmat yang sangat banyak, yang halal. Oh iya enek wong gagas golek kulupan godhong ganja, wong godhong telo enek, godhong puhung enek, nek kurang mantep yo daun pintu yo entuk gitu kan. Kalau nek gelem daun pintu niku di gudang gitu kan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang terfitnah oleh syaitan. Bagaimana syaitan itu menghiasi yang haram ketoke indah. Makanya orang-orang yang masuk di wilayah haram itu biang-biang dewi, nyekel HP, nyekel dewi, biang-biang dewi. Karena dideloki bojone didelikke, apa Pak, rapopo. Nah, ternyata yang jangan meneh gitu kan. Atau jalanan judi online. Nah, ya kayak gitu-gitu menurut dia nyenengke. Pada akhirnya begitu kalah, ngumet, maka sebagian orang bunuh diri, naudzubillah. Nah, yang kayak gini-gini sebaiknya kita mengambil pelajaran. Ketika itu sudah tidak terjadi sama kita, nah tugas kita jangan sampai terjadi sama putra-putra kita, jangan sampai terjadi sama saudara-saudara kita. Makanya ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan dirimu. Kalau kamu sudah selamat, ayo suaminya, istrinya, anaknya, menantunya, cucunya diselamatkan semuanya biar kumpul bareng-bareng dan surga kan ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa harrama asya'a fala tantahiku, dan Allah juga telah mengharamkan berbagai hal, maka jangan kalian melanggarnya. Apa? Ya tadi daging babi, daging anjing, daging binatang bertaring, tidak boleh makan kotoran, tidak boleh kemudian makan riba. Riba nggak boleh, iya, ini kan jual beli boleh. Jadi kan jual beli mobil boleh, tanah boleh, rumah boleh, mobil tanah rumah itu dijual bareng ya boleh gitu kan. Dengan kerja segala macam kerja boleh, tapi nek kerja di tempat yang haram ya tidak boleh. Kan batasannya jelas ada, tapi yang nggak dibatasi yang halal itu lebih banyak. Makanya dalam kaidah halal haram, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya ada kaidah yang menarik. Al aslu fil muamalah al ibahah illa madalla dalil ala tahrimiha. Hukum asalnya muamalah itu makanan, minuman, pekerjaan, itu semuanya boleh kecuali yang dilarang. Kenapa? Jumlah yang dilarang lebih sedikit. Ning sebagian orang itu pendapatnya ngeten. Aku nek dipenging main gambling, nek dipenging main kartu, nek dipenging adu pitik, wiling lu arep ngekeki nafkah anak bojo piye, wong penggawean kaya ngono. Lah ini lo jeleknya sebagian orang itu. Ketika dia sudah mengatakan seperti itu, maka berlaku firman Allah dalam hadis qudsi, ana inda dzonni abdi bi, nek kowe diprasangka nek rezekimu dalane mung saka dalan haram, yo wis tak kei rezeki saka haram tok, ora bakal ketemu dalan halal. Makanya seorang yang bertobat itu harus benar-benar bisa meninggalkan masa lalu tanpa syarat, tinggalkan menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tapi nek modele ngoten niku, udah susah Pak, saya setuju. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jumlah yang halal lebih banyak daripada yang haram. Ning ada orang-orang yang biasa mendapat duit mudah dengan cara yang haram. Itu kon untuk rekoso wegah. Ngapunten, misal ada seorang wanita yang kemudian menjual dirinya iso untuk 300.000, kok tiba-tiba kon buruh ning pabrik sedina 100.000 wis abot, mikir penak kerja sing biyen. Nah, tobatnya akhirnya balik lagi ke kondisi gimana dia sebelum bertobat. Mungkin ketika ada laki-laki yang mau menikahinya, dia pun oke, aku siap berhenti, aku siap tobat. Nek gandeng aku suami untuk 500, ya kowe kudune bendina nyepake 500. Lah ngoten niku nggih mboten saged, mboten angsal.
Maka apapun konsekuensi dari pertobatan, apakah setelah itu hidup dengan tambah sulit secara finansial, atau kemudian rumah dengan tambah kecil, atau mungkin kontrakan nggak bisa terbayar, maka tobat itu tetap harus dijalani. Makanya ada orang yang membunuh 99 orang digenapkan menjadi 100. Konsekuensi dari tobat, dia harus menuju tempat yang banyak orang-orang yang beriman. Kok mati di tengah jalan, dia pun menjalani, Pak. Dia rela dengan kondisi itu dan dia meninggal di tengah jalan, dan kemudian malaikat adab dan malaikat rahmat turun berebut. Iki melu aku, ora melu aku. Lalu Allah dengan kebijaksanaannya, dengan kemaha rahmatannya, kemaha rahimannya, maka Allah membuat jarak menuju tempat yang dituju lebih dekat daripada tempat asalnya. Dan itu yang kemudian disepakati oleh dua malaikat ini, nek cedak merono mlebu surga, nek cedak merono mlebu neraka. Ternyata Allah tambahkan sejengkal nyedaki mriku. Dan mau sejengkal, dan di situ kemudian dia dirahmati Allah dengan ampunan. Makanya ketika panjenengan biyen ngapunten omben-ombene banyu gendeng, panganane bel koplo, kemudian macam-macam seksu segala macam dimakan, kok sudah tobat, jangan pernah diulangi pun. Mengkenen piyai Pak wong jaten. Nanti saiki jek urip kowe. Niku ngomong ngeten. Aku saiki wis salat. Mung siji sing rasa tak tinggal iki, mangan iwak asu. Lah enten napa? Aku nek ra mangan kuwi lemes. Lah nek wis mikirane ngoten yo bakal lemes itu. Kudune harus mikir nek sate atau tongseng selain iwak niku kan banyak lho Pak. Wedhus enten, sapi enten, tongseng ayam nggih enten gitu kan. Nggih. Belum lagi mungkin masakan ikan-ikanan itu bisa pirang-pirang. Rica-rica mboten kudu rica-rica segawan niku to. Rica-rica bebek enten, mentok enten, pitik nggih enten gitu kan. Maka seorang muslim jangan sampai nggih, jangan sampai mindsetnya itu aku nek mangan sing haram ora iso. Nah itu yang terjadi, ya itu nanti selamanya sampai mati akan kayak gitu. Makanya pentingnya bertobat tanpa syarat itu, keluar dari lingkaran itu. Makanya nanti orang Jawa ini merumus sing jenenge kemaksiatan itu dengan kata-kata molimo. Mergo putere ngeten niku, nyolong untuk beda haram, dienggo tuku wedang haram, dienggo tuku panganan haram, dienggo kumpul karo wong sing haram, bar golek meneh dengan cara sing haram, ubah meneh ngoten niku terus. Nah, itu pun dadi kok lingkaran ngoten. Dan orang yang ada di dalam lingkaran setan iki, pasar malam niku tong setan, itu ndak bakal bisa keluar nek kemudian dia enggak bertobat. Dia akan di situ terus muter-muter antara satu tempat ini pindah ke sini, pindah ke sini. Circle-nya itu hubungannya namun niku. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, niki Nabi mengatakan kalimat yang pendek tapi maknanya dalam banget kalau kita mau merenung. Kemudian wasakataan asya'a, kok kemudian ada hukum-hukum yang tidak disebutkan, artinya tidak dilafadzkan ini halal atau haram, maka itu rahmatan lakum ghaira nisyanin, itu rahmat buat kamu dan Allah tidak lupa tentang memberi hukum itu. Rahmat boleh. Contohnya nopo? Dalam kaidah tadi, ya semua makanan hukumnya halal boleh kecuali yang ada larangannya. Nah, pertanyaannya, makan begecot itu boten Pak Joko? Nah, ini gedeknya apa ini? Enggak boleh apa enggak tahu? Enggak boleh menurut Pak Joko. Maka kalau kembali ke sini, yang diharamkan yang enggak boleh, yang enggak diharamkan berarti boleh. Sehingga kalau kita ngomongkan bekecot enggak ada larangannya, berarti nek jenengan remen seneng monggo. Tapi nek gila ampun. Nah boleh sing mboten enten larangane mangan apa? Mangan tikus mboten angsal. Kenapa? Karena tikus niku ada perintah untuk membunuh, binatang yang ada perintah untuk membunuh tidak boleh dimakan. Makan apa meleh? Makan kuda nil itu mboten. Ya Pak. Kuda nil, berarti kan itu kuda yang ada di sungai Nil, bentuknya kayak sapi, mboten kayak babi ya. Boleh nek kerso kan mboten. Terus ning ndi barang lho mboten ngertos kula. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ngoten nggih. Jadi sesuatu yang Allah diamkan berarti itu hukum asalnya boleh. Tapi begitu datang larangan berhenti tidak boleh. Nah, fala tabhasu anha, maka janganlah kalian mencari-cari jawabannya untuk hal-hal yang memang Allah itu diamkan. Artinya kalau tidak ada larangannya, ya wis gak usah digolek-goleki larangannya nek apa ora. Wong genah itu rahmat dari Allah. Nah,
sehingga ya, dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Zaruni ma taraktukum." Biarkanlah padaku apa yang aku biarkan terhadap kalian. Nek kowe tak nengke lagi mangan iki wis ora usah dadak tekok entuk apa ora. Zaman dulu, Pak, zaman dulu para sahabat itu sebagian, bukan semua, nembe dahar nek niki jenenge rica-rica dok niku nek terjemahan kitab-kitab ngeten iki diterjemahkan biawa. Ning jane niku kurang tepat nek diterjemahkan biawa. Malah cenderung salah. Dok niku lebih tepatnya diterjemahkan dengan kadal gurun. Kenapa? Kadal gurun dengan biawa niku bentuknya mirip, ning beda. Kalau biawak niku panganane batang, amis-amisan. Nek kadal gurun niku panganane tanduran, benten. Sehingga nggih ketika dog niku diterjemahke biawak niku salah, yang lebih tepat diterjemahkan kadal gurun. Lah nek jenengan pengen dahar sing model ngoten niku, cara ning Indonesia niku kewan sing model ngoten niku contone atau sing semisal niku iguana niku. Nah niku panganane kan sayuran, boten enten iguana njaluk dicari camboten enten. Nah, makanya jenengan nek pengen makan binatang sing melata sikile papat koyo dog, nah niku iguana niku. Dadi nek kedah rencang iguanane gede banget kudu bleh wae, Bro. Nah, pada waktu itu sahabat makan rica-rica niku. Nah, Nabi tanggap iku apa? Dog. Lalu kemudian Nabi mendiamkan, tidak melarang, tapi yura terus jaluk, jadi didiamkan. Ini yang disebut dengan hadis takririyah. Jadi hadis penetapan tanpa ada perintah, tanpa ada larangan. Nah, ketika sudah seperti itu, maka hukum asalnya boleh. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi menekankan, "Zaruni ma taraktukum." Nek kowe nglakoni sesuatu tak jarke aku delok, ya wis jarno ae, ora usah dadak kok takokke entuk apa ora. Fa inna ma ahlakal ladzi min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena umat-umat dulu itu banyak binasa karena kokean takok bareng dijawab ogah nglakoni. Dan itu Allah abadikan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 67. Allah berfirman, wa idz qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Bani Israel, Allah nyuruh kamu beleh sapi betina. Nah, kemudian qalu, mereka mengatakan, atantahiduna huzwa, apakah engkau menjadikan kami sebagai ejekan? Kenapa? Karena sebelum disuruh itu mereka pernah bersama Musa menyembah Allah. Musa pamit ke Bukit Turisina meninggalkan Harun untuk menemani Bani Israel supaya boten berbuat kesyirikan melih. Delalah pas ditinggal Musa, Bani Israel nyembah patung anak sapi. Nah, maka nek anake mbok sembah, kemudian Allah perintahkan mbok belen. Nah, terus orang Israel menjawab, Bani Israel menjawab, loh, apakah kamu sedang meledek kami, ngece, ngelokke, mace, bully, mergo awake dhewe iki kleru, terus kowe pengen mengatakan nek itu salah dengan cara ngene iki kan jenenge ngece gitu kan. Kata Musa, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung agar tidak jadi orang-orang bodoh koyo kalian, terus dikongkon ngeyel. Nah, mereka pun melanjutkan, qalu ta'ulana rabbaka yubayyin lana mahi. Musa, teko karo Rabbu. Kuwi maksude sapi sing piye? Sing dijaluk kuwi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikrun awanu baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Musa pun menjawab bahwasanya Allah berfirman sapi itu tidak tua juga tidak muda, karena pedet ra entuk, sing tuwek ya ora entuk. Nah, kemudian tapi pertengahan di antara itu maka gek ndang ngakonono. Faf'al ma tu'marun, gek ndang ngakonono. Tanya lagi ini orang Bani Israel, qalu ta'ulana rabbaka yubayyin lana maulamuha. Tekokno meneh warnane sing piye? Qala innahu yaqulu, kata Musa, sesungguhnya Allah berfirman bahwasanya innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadirin. Allah meminta sapi betina itu yang warnane kuning tua,
yang kalau dipandang itu nyenengke. Kuning tua niku sakniki napa sapi metal napa sapi limosin niku. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjut, qala ulana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata tasabbaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Mereka berkata, wahai Musa, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami agar dia menjelaskan lagi sapi betina itu. Karena sapi yang tadi itu ora enom, ora tuwa, warnane kuning disawang nyenengke, iku jeneng cethok. Padahal sing ra cethok dhewe gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jika Allah menghendaki, niscaya kami akan mendapat petunjuk. Jadi menurut dia itu mencetahkan secetah-cetahnya itu adalah hal yang baik. Tapi dalam konteks syariat itu jelek. Qala, kata Musa, innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun tusirul ardo wa la taskil harsa musallamatan la siyata fiha. Qalul ana jita bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Dan Musa menjawab, Allah berfirman, sapi itu sapi betina yang belum pernah digunakan buat meluku sawah dan belum pernah digunakan untuk menyiram tanaman, sehat, ora belang, putih utuh kabeh. Mereka menjawab, saiki lagi cetok ning yo angel juga boleh ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kelakuan orang Bani Israel. Pramila nggih, umami iki contoh mawon jenengan ajeng zakat fitrah, gitu. Zakat fitrah pun cetok niku bahan pokok, makanan pokok yang jenengan dahar. Pun cetok niku bahan pokok yang jenengan dahar. Jenengan bendino mame sego asale saka beras. Ngoten niku dadak teko IR64 apa raja lele. Pun sing jenengan dahar napa? Nek memang dina-dina jenengan dahar beras jatah alias beras sing mboten sae, monggo niku mangkoke dadi zakat ndak apa-apa. Yang ndak boleh adalah jenengan makannya raja lele ning ketok kene beras elek, totoran itu ndak boleh. Tapi nek memang jenengan niku dina-dina mangan menir gitu kan, dahar menir, pekune ning pasar murah sekilo 6.000 7.000 niku gitu kan. Niku jenengan kapene tenan tumpone diguwaki, watu-watune disingkirke, mlumpuk terus dimaem sak omah. Niku jenengan ke zakat ndak apa-apa. Ndak usah tanya beras IR64 atau rojo lele. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak nanya yang kemudian pada hal-hal yang sudah jelas, maka itu bukan perkara yang baik. Pun pilih perkataan yang bisa saya sampaikan, ini pun intisarinya. Yang mau nanya? Gak ada Pak Joko? Gak ada? Ya, Mas Sigit? Gak ada? Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena ini materi yang kita mengikuti. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.